Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina. Saya dari kelas A, semester 2 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi. Dengan NIM 2510146. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar materi dari mata kuliah Manajemen Publik, yang dimana materi pertama yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa pelayanan publik, yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua memenuhi kebutuhan masyarakat, yang ketiga memberikan kepastian hukum, yang keempat mewujudkan keadilan sosial, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Adapun beberapa unsur dari pelayanan publik, yang pertama itu penyelenggara pelayanan, jenis pelayanan, penerima pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan pelayanan. Adapun contoh dari pelayanan publik yaitu yang pertama pembuatan KTP, yang kedua pelayanan kesehatan di puskesmas, yang ketiga pelayanan pendidikan di sekolah negeri, yang keempat pelayanan perizinan usaha, yang kelima pelayanan administratif kependudukan, dan yang terakhir pelayanan transportasi umum. Adapun konsep citizen, klien, dan customer, yang pertama yaitu citizen atau warga negara, yaitu masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam pemerintahannya. Yang kedua yaitu klien adalah masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan bantuan profesional dari pemerintah. Yang terakhir yaitu customer atau pelanggan. Customer adalah masyarakat sebagai pengguna layanan yang harus dipuaskan kebutuhannya. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian manajemen publik, yang dimana manajemen publik adalah proses pengelolaan sumber daya organisasi sektor publik atau untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Manajemen publik mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan dalam program publik. Adapun pelayanan publik merupakan output dari manajemen publik. Manajemen publik berfungsi sebagai alat untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif, efisien, responsif, dan akuntabel. Tanpa manajemen publik yang baik, pelayanan publik tidak akan mengalami lambatnya pelayanan, birokrasi yang rumit, rendahnya kualitas layanan, ketidakpuasan masyarakat, dan rendahnya kepercayaan publik. Adapun beberapa bentuk keterkaitan dari manajemen publik yaitu yang pertama perencanaan pelayanan, yaitu manajemen publik merancang sistem pelayanan agar sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu aparatur pemerintah harus ditempatkan sesuai dengan kompetensinya agar pelayanan optimal. Yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi. Pelayanan publik harus dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitasnya. Yang terakhir yaitu akuntabilitas, yaitu setiap pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang sektor publik, yang dimana sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat dan dikendalikan oleh negara
Sektor ini mencakup semua lembaga, badan, dan organisasi yang dikelola pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik sektor publik, yaitu yang pertama non-profit, yaitu dia tidak berorientasi pada keuntungan finansial, fokus pada pelayanan masyarakat saja. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu dia bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya dari pajak dan retribusi. Yang ketiga yaitu transparansi, dia semua kegiatan dan penggunaan sumber daya harus dapat dilihat masyarakat melalui pelaporan keuangan transparan. Yang selanjutnya yaitu teraturnya pada undang-undang, yaitu operasional diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu tentang pendanaan dari pajak, yaitu dia sebagian besar pendapatan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari sektor publik. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, keadilan, dan sosial. Yang terakhir yaitu memenuhi hak publik. Yang selanjutnya yaitu tentang komponen sektor publik. Sektor publik mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu lembaga pemerintahan, pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua yaitu badan usaha milik negara, yaitu atau BUMN, perusahaan milik negara. Yang terakhir yaitu organisasi non-pemerintah atau NGO yang berfokus kepada pelayanan publik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.